Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa satu orang di Amerika Serikat bisa membuat harga Bitcoin di dompet digital kalian tiba-tiba melonjak, atau membuat IHSG mendadak hijau royo-royo? Jawabannya ada di satu institusi, The Fed. Sebagai bank sentral Amerika, keputusan mereka menaikkan atau menurunkan suku bunga adalah detak jantung ekonomi dunia. Di awal tahun 2026 ini, narasi pasar berubah total. Setelah bertahun-tahun kita ditekan suku bunga yang tinggi, sekarang era uang murah kembali datang. Tapi apa artinya ini buat kantong kalian? Apakah ini saatnya all-in di saham atau kripto? Atau justru kita harus waspada? Mari kita bedah. Kita mulai dari pasar saham. Logikanya sederhana. Suku bunga turun, artinya pinjaman murah. Kamu bisa membayangkan sebuah perusahaan teknologi besar, saat suku bunganya tinggi, mereka harus membayar bunga bank yang mahal untuk ekspansi. Begitu bunga turun, beban itu berkurang. Laba bersih mereka naik, dan otomatis harga sahamnya juga lebih menarik. Sektor yang paling happy biasanya adalah sektor teknologi dan properti. Kenapa? Karena valuasinya dihitung berdasarkan proyeksi masa depan. Suku bunga rendah membuat nilai uang di masa depan terasa lebih berharga di masa sekarang. Selain itu, ada efek psikologis. Saat bunga deposito bank cuma 2-3%, investor akan berpikir, buat apa simpan uang di bank? Lebih baik saya putar di saham. Aliran dana inilah yang membuat pasar saham global biasanya mengalami rally atau kenaikan besar. Sekarang, bagaimana dengan aset favorit anak muda, yaitu kripto? Kalau saham itu ibarat mobil sedan, kripto adalah mobil balap F1. Sangat sensitif terhadap likuiditas. Ada dua faktor utama di sini. Yang pertama adalah pelemahan dolar. Suku bunga turun membuat dolar Amerika Serikat kehilangan daya tariknya. Saat dolar melemah, aset yang dipasangkan dengan dolar seperti Bitcoin cenderung naik. Kedua adalah faktor risk on. Kripto dianggap sebagai aset berisiko tinggi. Saat uang melimpah di pasar, investor mempunyai uang dingin lebih banyak untuk berspekulasi di Bitcoin hingga altcoin. Di tahun 2026 ini, suku bunga yang diprediksi terus melandai. Bitcoin bukan lagi sekedar aset sampingan, tapi sudah dianggap sebagai emas digital yang siap menyerap banjir likuiditas dari kebijakan The Fed. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru buka aplikasi trading kalian. Ada satu catatan penting yang perlu kalian ingat. Kenapa The Fed menurunkan bunga? Ada dua alasan. Satu, karena inflasi sudah terkendali. Ini adalah berita bagus. Dua, karena ekonomi sedang melambat atau mau resesi. Ini adalah berita buruk. Jika The Fed memangkas bunga secara drastis karena ekonomi dunia sedang sakit atau banyak pengangguran, pasar saham dan kripto justru bisa ambruk. Mengapa? Karena meskipun modal murah, kalau orang-orang tidak punya uang untuk belanja, perusahaan akan tetap rugi. Jadi selalu perhatikan data pertumbuhan ekonomi, bukan cuma angka suku bunga saja. Jadi seberapa besar pengaruhnya? Jawabannya sangat besar. Keputusan The Fed adalah kompas bagi semua aset investasi kita. Strateginya, jangan FOMO. Manfaatkan momentum penurunan suku bunga ini untuk memasukkan ke aset-aset fundamental. Tapi tetap sediakan dana tunai untuk berjaga-jaga jika terjadi kejutan ekonomi. Dunia keuangan di 2026 penuh dengan peluang, asalkan kalian tahu cara membaca arah mata angin dari The Fed. Baik, mungkin hanya itu pada video kali ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan ke temanmu untuk video-video investasi lainnya.